Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Fari Farezi, saya dari kelas 3A, D4 Promosi Kesehatan. Ini kali pertama saya berada di depan layar, karena biasanya saya bekerja di belakang layar. Jadi, mohon maaf untuk Bunda dan teman-teman, jikalau penjelasan saya masih kaku dan juga agak gugup. Oke, di video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, yaitu berpikir kreatif. Yang kedua adalah pon industri. Dan yang ketiga adalah life cycle atau siklus hidup suatu perusahaan dan usaha. Oke, kita masuk ke materi 1. Oke, materi pertama, yaitu proses berpikir kreatif. Dalam proses berpikir kreatif, kita harus memerlukan metode, yaitu metode curah pikiran, yaitu kita menulis apa yang ada dalam pikiran kita di dalam suatu kertas untuk kita kembangkan kembali menjadi sebuah inovasi. Jadi di sini ada contoh orang yang berpikir kreatif dan videonya ada di sini. Nanti saya tulis linknya di deskripsi. Kalian bisa tonton contoh orang yang berpikir kreatif tersebut. Sebenarnya di video tersebut adalah dosenku yang bernama Bunda Rida Rizky. Yang isi videonya tersebut adalah cara dia berpikir kreatif membuat suatu produk. Berawal dari tugas kewirausahaan juga dari dosennya. Di tugasnya tersebut dia diwajibkan untuk membuat suatu inovasi yang bisa dikembangkan dalam pasar. Karena dia suka sekali dengan minuman, makanya dia membuat suatu produk yaitu susu kacang Bogor, atau biasa disebut sari kacang Bogor. Nah, dari produk susu kacang Bogor tersebut, rupanya hasilnya enak dan dapat dinikmati. Namun ada satu kekurangan dari produk tersebut, yaitu masa kadaluarsanya atau expired date-nya yang cepat, yaitu cuma 3 hari. Dan akhirnya dia mendapatkan inovasi terbaru, yaitu produk yogurt kacang Bogor. Karena dari suatu produk susu yang difermentasi menjadi yogurt, itu bisa membuat tahan lama produk tersebut. Nah, setelah ia lulus kuliah, dan dia langsung melanjutkan studi S2 di kota Bogor juga. Terus dia mengajak teman-temannya untuk membuat suatu inovasi baru. Dan produk kacang Bogor sudah tidak bagus untuk menjadikan suatu produk. Pada Oktober 2015, dia mendapatkan suatu inovasi yang bagus, yaitu membuat suatu produk, yaitu yogurt beras. Cukup hits pada tahun tersebut dan mendapatkan penghargaan sebagai produk terbaik di acara pasar tani yang rutin dilakukan setahun sekali di kota tersebut, di kota Bogor. Tapi teman-teman, di produk yogurt beras ini ternyata ada masalah juga yang sama dengan masalah susu kacang Bogor tadi, yaitu masa simpan atau expired date yang juga terlampau singkat, yaitu hanya 3 minggu. Jadi dia berkeliling-keliling kota Bogor, mencari-cari ke pasar, dari sekian banyak komoditas kota Bogor, akhirnya dia mendapatkan satu komoditas yang menurutnya cukup menarik, yaitu talas Bogor. Terus dia bawa pulang dan dibuatkan menjadi yogurt talas. Akhirnya rasanya pun lebih enak, masa simpan lebih tahan lama, dan akhirnya dia pun mentok di produk yogurt talas Bogor tadi. Ya teman-teman, begitulah cerita singkat perjalanan Bunda Rida dalam mencari ide-ide kreatif dalam membuat suatu produk. Jadi teman-teman, kesimpulannya menurut saya adalah berpikir dan mencari ide kreatif itu sangat sulit. Sekian, kita lanjut ke materi 2. Pon industri adalah diagram yang menggambarkan produk turunan dari suatu komoditas. Di sini saya mengambil contoh pon industri kacang kedelai. Dari kacang kedelai, kita bisa membagi menjadi 6 bagian. Pertama adalah pangan fermentasi, kedua adalah pangan non fermentasi, minyak kasar, lestisin, konsentrat protein, dan bungkil. Di ke-6 pecahan tadi bisa kita buat suatu produk inovatif seperti
susu kacang kedelai, yogurt kacang kedelai. Terus kita bisa buat tempe dan tahu yang biasa kita makan sehari-hari dan bisa kita siap kita pasarkan. Oke, kita masuk ke materi 3. Materi ketiga, life cycle atau siklus hidup suatu perusahaan atau bisnis. Di sini saya mengambil sejarah perusahaan Sony Ericsson. Sony Ericsson atau Sony Ericsson Mobile Communication adalah perusahaan pembuat telepon genggam yang didirikan pada tahun 2001. Hasil gabungan dari dua perusahaan besar dalam dua bidang yang berbeda, yaitu perusahaan Jepang, Sony Corporation, dan perusahaan Swedia, Ericsson. Siklus hidup produk Sony Ericsson. Ada 4 tahap dalam siklus hidup. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, Sony Ericsson mulai menciptakan model baru berkemampuan fotografi digital sebagai strategi yang sukses di pasar. Di pasar dunia tahun 2002 sampai 2003 dengan pencapaian target keuntungan pertama. Sony Ericsson yang awalnya memproduksi CMDA kemudian berfokus pada pemasaran GSM. Pada Oktober 2003, Sony meluncurkan P900 yang diperkenalkan di Las Vegas dan Beijing. Oke, masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Merupakan tahapan di mana penjualan produk mulai mengalami peningkatan. Pada tahap ini, Sony Ericsson menciptakan fitur dan layanan yang baru untuk barang-barang produksinya untuk lebih meningkatkan penjualannya. Sehingga Sony Ericsson menjadi perusahaan pembuat ponsel terbesar ke-6 di dunia setelah Nokia, Samsung, Research in Motion, dan Apple. Yang ketiga adalah tahap kematangan atau kedewasaan atau disebut dengan maturity. Pada tahap ini, perusahaan Sony Ericsson memberikan penciptaan fitur dan layanan untuk barang-barang produksinya. Sebagian ponsel Sony Ericsson menggunakan layanan suara GSM, 2G dan 3G, dan juga layanan 8G. Selain itu, Sony Ericsson juga memiliki fitur Plano Area yang dapat digunakan untuk mengunduh file yang tersedia dalam fitur tersebut. Tahun 2009, perusahaan Sony Ericsson mengalami penurunan tajam sehingga harus memecat hingga ribuan karyawan sebagai upaya untuk mengendalikan biaya dan gejolak ekonomi yang berkelanjutan serta memindahkan markasnya ke Atlanta. Dan yang tahap keempat dan tahap terakhir adalah tahap penurunan atau disebut decline. Pada akhirnya, perusahaan ini bangkrut dan pada tahun 2012, saham Ericsson sudah dibeli oleh Sony yang dikarenakan pada kuartal terakhir, Sony Ericsson adalah hal yang paling menyengsarakan dengan pembukuan kerugian sebesar 317 juta US dollar yang disebabkan karena kesulitan untuk menyaingi ponsel cerdas kreasi pesaingnya. Dengan masalah ini menyebabkan kerugian pada pembukuan. Sony Ericsson mengubah nama menjadi Sony Mobile Communication Inc., di mana perusahaan ini menjual produk elektronika yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet. Ya bunda, teman-teman, itulah penjelasan singkat saya tentang 3 materi tadi, tentang materi berpikir kreatif, port industri, dan juga life cycle atau disebut dengan siklus hidup suatu perusahaan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti dan tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.